Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Pada Seni Pasar Modal kali ini tepat 1 bulan gua nggak hadir menemani review IISG teman-teman semua. Kenapa? Karena 1 bulan adalah waktunya Piala Eropa. Dan hari ini nih, itu sudah ditentukan pemenangnya, yaitu Italia. Forza Italia dan apa? It's coming to Rome. Peace, pendukung Inggris. Kenapa gua nggak aktif selama 1 bulan? Ya karena pasti pergerakan bursa ya akan stabil-stabil gitu-gitu aja. Kenapa? Karena para bandar-bandarnya nih, para gajah-gajahnya nih, pada lari untuk yang namanya judi bola gitu. Jadi percuma aja lu analisa-analisa, ya akan berkutat di sekitar itu-itu aja. Dan nyatanya ya bisa dilihat deh beberapa waktu lalu, ya gitu-gitu aja kan kegiatan bursanya. Nggak naik, nggak turun. Ya lebih stabil. Setelah ini baru akan menarik. Apakah bursa akan dibawa ke atas ataupun dibawa ke bawah. Tetapi secara overall IHSG dalam Indonesia sendiri itu tekanan koreksinya cukup tinggi. Akibat apa? Salah satunya untuk di internal sendiri ataupun di Indonesia sendiri itu adalah diakibatkan oleh yang namanya PPKM darurat. PPKM darurat di daerah Jawa Bali di mana perusahaan-perusahaan esensial itu dilarang untuk yang namanya istilahnya kerja langsung gitu, harus 100% WFH. Berbeda halnya dengan yang esensial tentunya. Tetapi terlepas dari itu semua, yang paling terpukul adalah UMKM-UMKM. Dengan UMKM-UMKM yang terpukul, ini secara tidak langsung akan menggambarkan bahwa daya jual beli masyarakat akan menurun. Berapa banyak emiten-emiten yang berkaitan langsung dengan yang namanya retail, artinya menengah ke bawah, itu terdampak secara langsung. Baik itu dari sektor consumer good, contoh sektor consumer good kita bisa ngelihat kayak Unilever, ICBP, Indofood dan lain sebagainya macamnya. Sampai di sektor perbankan sekalipun kita bisa ngelihat BBRI, BBNI yang mengalami koreksi luar biasa kayak gitu. Dan beberapa sektor-sektor lainnya tentunya yang secara langsung berhubungan dengan yang namanya retail. Retail hampir 40-60% akan sangat berdampak terhadap kegiatan suatu emiten gitu. Saat emiten terganggu ataupun saat retail terganggu dalam daya jual beli masyarakatnya, makanya mengganggu dalam siklus yang namanya in out dari suatu produksi. Dan inilah yang menjadi catatan kita bahwa apakah momen ini adalah momen tepat untuk trading ataupun momen tepat untuk investing. Itu balik lagi ke yang namanya profil resiko masing-masing tentunya. Di sini seperti biasanya kita nge-review gambaran apakah yang terjadi pada hari ini nih, pembukaan bursa hari ini. Harusnya positif. Kenapa? Karena kita bisa lihat di Eropa sana itu sudah dibebaskan ya dalam penggunaan masker dan sebagainya macamnya, di mana di situ tidak istilahnya tidak strict atau tidak mengalami ketakutan yang luar biasa gitu dibandingkan di sini yang ketakutannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat di berita-berita gitu. Ada juga yang jenuh sebenarnya, tapi itu luar biasa, apa namanya, tapi tetap, keamanan diri sendiri dan keluarga yang utama, still safe, tetap menggunakan masker, kalau tidak sesuai dengan anjuran pemerintah 2 lapis, jangan pergi kemana mana tetap di rumah, stay at home, dan mendingan pantengin IHSG aja, itu lebih utama. Oke, kita mulai sekarang dari berita terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini berita per hari ini ya, per hari ini mengenai vaksin COVID, Bank Mandiri naikkan limit tarik tunai, gelar vaksin kembali dari Kimia Farma, jualan vaksinasi COVID-19, KF, Menteri dukung vaksin, mulai ikut vaksin, Bio Farma vaksin, vaksin kembali, Kimia Farma, vaksin, 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 dan vaksin. Jadi sampai
detik ini lihat kita ke bawah beritanya tentang vaksin. Yang berbeda hanya di sini. Cari tambang baru, PT Timah habiskan dana 40,92 miliar. Berita negatif ini ya, isu negatif. Tapi secara overall ini adalah mengenai vaksin. Artinya di sini perkembangan dari concern dari pemerintah ini menggalakkan sebuah apa namanya untuk vaksin, vaksin dan vaksin. Jadi bagi yang belum vaksin, mari vaksin. Dan ini berdampak tentunya terhadap suatu emiten gitu. Tapi sebelum kita melihat suatu emiten, kita melihat di sini secara overall dunia ya. Ini secara indeks dunia sampai detik ini S&P indeks 500, S&P 500 itu positif, Dow Jones positif, DAX positif, Nikkei yang negatif tipis, FTSE Eropa positif 1,30%, 0,93% negatif. Lihat di sini rata-rata positif bursa dunia, artinya di sini secara overall IHSG akan mengalami positif ya, akan mengalami positif. Dan di sini lihat di sini volume di terakhir perdagangan terakhir di hari Jumat ya, di hari Jumat 9 Juli volume cukup tinggi untuk di Kompas 100 ya. Di sini adalah emiten dari Telkom, Antam, terus Bank BRI, BRI Syariah. Sisanya tipis-tipis semua. Biasanya tipis-tipis semua. Bagaimana keadaan IHSG sendiri? Ini IHSG, ini yang terjadi di IHSG. Kita coba zoom. IHSG secara overall masih dalam kategori yang namanya kalau kita tarik, nah, dia lagi mencoba level resisten tapi tidak tembus-tembus kan resistennya. Dan apakah ini kita akan coba untuk ngebuat horizontal line. Kita ngebuat ini, kita jadiin support 3. Support 2. Support 1. Oke, ini yang untuk dari IHSG itu sendiri. Bisa dilihat di sini support 1 artinya sekarang berada di 6.039. Menuju ke resisten itu akan sangat jauh kayak gitu. Jadi akan mendekat mengenai support pertama yaitu 6.026. Jadi untuk pagi nanti akan mencoba untuk tembus di 6.026 dan akan mantul ke atas. Apakah bisa tembus ke 5999,14 dengan kondisi bahwa indeks dunia itu lagi positif, maka itu sangat kecil kemungkinan untuk break dari 6.026 apalagi ke 5950. Jadi untuk IHSG dengan lihat dibentuk candle-nya adalah candle seperti ini, maka kemungkinan reversalnya cukup tinggi. Jadi hari Senin ini mayoritas atau kecenderungan besarnya IHSG akan mengalami hijau. Lalu bagaimana untuk emiten-emitennya? Di sini akan sedikit mengulas emiten dari yang tadi berita-berita deh, Kimia Farma. Lihat di Kimia Farma, dia udah kayak ngebentuk suatu kelompok ya. Lihat nih, ini udah turun, ini pengumpulan, ini masuk ke fase akumulasi nih. Udah mulai masuk nih, partisi nih. Ini udah masuk ke partisi. Jadi apakah bisa melonjak lagi? Kemungkinannya bisa. Kita lihat menggunakan indikator. Di sini gue memakai indikator pertama ADX, Average Directional Index. Ini fungsinya untuk melihat indikator momentum. Lalu di sini gue pengen ngelihat pakai indikator RSI, Relative Strength Index untuk melihat psychology. Lalu terakhir di sini gue pengen pakai Bollinger Band aja. Oke, di sini bisa dilihat secara momentum dia udah mau ke 40 dan di sininya adalah di pola netral dengan bentuk seperti ini, maka masih akan koreksi dulu, jadi akan seperti ini koreksi baru naik lagi. Tapi dengan potensi yang namanya tadi banyak berita-berita positif, kemungkinan naiknya cukup tinggi. Oke, coba kita hapus salah satu di RSI, dihapus. Kita lihat di MFI, Money Flow Index-nya. Money Flow Index-nya berada di daerah tertinggi nih. Jadi dia secara akum,
dia mengumpulkan akum juga nih, di sini akum juga, gitu. Jadi apakah ini adalah momen yang tepat? Kalau untuk swing trading, maka ini bisa menjadi acuan ya, kalau ini swing trading. Tapi kalau ini daily trading masih sangat riskan, very high risk. Berbeda dengan swing trading, bisa masuk, kalau gue sendiri masuk adalah masuk di kisaran ini nih, di daerah resistennya di 2647 ataupun yang terdekat itu adalah di sini di 2910 di 2910. Jadi nunggu di 2910 itu adalah momentum terbaik untuk masuk. Kenapa? Karena dia udah menyentuh yang namanya upper band. Setiap candle yang telah menyentuh upper band maka akan mantul. Di sini adalah middle band, jadi bisa mantul lagi ataupun nge-break. Potensi untuk nge-breaknya cukup kecil, jadi di 2910 jadi tipis dan dia akan mantul lagi ke atas. Itu untuk KF itu sendiri. Bagaimana untuk yang teman-temannya seperti KLB Pharma? Untuk KLB Pharma bisa dilihat momentumnya rendah dan di sininya rendah. Artinya di sini akan sideways dulu nih, mengumpulkan amunisi. Jadi untuk swing ataupun untuk daily trading pun tidak cocok tentunya untuk KLB Pharma. Di mana tadi berita-berita udah kita dengar bahwa rata-rata vaksin dan hubungan dengan kimia farma. Jadi kalau untuk swing ke kimia farma, kalau bagian tertarik di sektor kesehatan. Kalau gua pribadi untuk sektor kesehatan ini memang lagi booming ya, tapi nggak begitu tertarik. Kenapa? Karena faktor yang namanya bandarmologinya itu cukup tinggi dan itu very high risk. Jadi bagi yang tertarik sih it's okay, tapi bagi yang nggak tertarik jangan. Lalu di sini menurut research ada beberapa emiten yang menarik nih untuk dilihat pada perdagangan bursa hari ini. Yang pertama adalah BMRI, Bank Mandiri Rakyat Indonesia. Bank Mandiri Rakyat Indonesia sih, Bank Mandiri Indonesia. Short term trend bearish, medium trend bearish, trade buy 5.900, TP1 6.100, TP2 6.200, stop loss 5.775. Mari kita lihat, kita cek dengan kita cek sendiri. Bank Mandiri. Bank Mandiri secara money flow index ya masih di pola netral. Secara momentum rendah artinya di sini sideways yang akan terbentuk. Kalau sideways yang akan terbentuk maka di sini tidak cocok untuk yang namanya daily trading gitu. Tapi kalau untuk swing trading it's okay. Kita ubah kalau kita pengen ini ke 50 minutes. Nah, kita ubah di sini maka ini berada di daerah middle band ya, middle band lagi, lower band. Jadi bisa masuk di daerah ini 5775, 5775 atau di bawah lagi boleh 5749 atau 5750. Lalu jual di daerah 5876. 5876 gitu. Jadi itu adalah permainan yang bisa digunakan pada perdagangan bursa BMI pada hari ini. Sedangkan kalau untuk tadi untuk swing ini tadi kalau misalkan disarankan itu masuk trade di 5.900. Kalau masuk di 5.900 berarti di daerah sini. Ini sangat very high risk gitu. Dengan dimana kondisinya adalah sideways maka ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah di 5.700 bahkan di bawahnya nih. Nunggu ke sini nih. 5670. Jadi kalau break ke di bawah 5.700 hajar bleh kalau untuk Bank BMRI itu sendiri. Lalu untuk jual target price-nya kalau untuk ini dengan ini pasti momentumnya agak lama untuk jual yaitu di 6.200 di daerah upper band pokoknya. Tapi tidak terlihat dalam tempo waktu dekat dengan tekanan jual nih ada Morobuzu jadi kemungkinan untuk hari ini potensi turunnya masih cukup tinggi untuk dari BMRI itu sendiri. Yang kedua adalah gudang garam GGRM. Short term trend bearish, medium trend bullish, trade buy 4575, TP1 42750, TP2 43600, stop loss 39475. Mari kita lihat GGRM. GGRM berada di strong trend. Strong trendnya apa di sini? Strong trendnya masih dikatakan strong trendnya ini udah belah ya, ini belah, tapi masih dikatakan strong uptrend sebenarnya. Di sini MF-nya cukup tinggi. Apa yang menyebabkan gudang garam mengalami kenaikan?
salah satunya itu adalah isu positif terhadap gudang garam ya, walaupun akhirnya kenapa bisa patah itu dibantah oleh salah satu perusahaan bahwa tidak jadi merger atau akuisisi gitu kalau nggak salah ingat ya, tentang gudang garam itu sendiri. Akhirnya patah gitu. Apakah momentum ini udah lewat? Mari kita lihat apakah momentum ini udah lewat dengan jangan menggunakan Bollinger Band kalau untuk melihat ini. Kita menggunakan indikator lainnya. Bentar. Kita menggunakan indikator apa ya yang enak ya? Fibonacci Band retrace. Oke, Fibonacci retrace aja. Bentar kita tarik dari sini. Oke, di sini juga menggunakan Fibonacci Band. Oke, di sini secara 2, di sini gue menggunakan 2 walaupun berlebih sih sebenarnya, 1 aja deh. Bisa dihapus kayak ini. Nggak bisa dihapus, udah biarlah. Jadi di sini bisa dilihat secara tren ya, secara tren dia masih berada strong uptrend. Jadi dia strong uptrend walaupun telah break ya, dia akan berada di daerah sini. Jadi tapi secara overall dia masih menunjukkan strong uptrend untuk gudang garam. Jadi untuk potensi untuk naik untuk gudang garam itu sendiri untuk daily dan swing artinya dalam ya beberapa hari ini masih oke gitu. Walaupun secara overall tekanan jualnya masih cukup tinggi karena berita ya. Tapi gudang garam dengan harga 41.000 kalau gue pribadi adalah saving money. Why? Karena gue pernah nggak dapetin, ini cerita histori ya, gue pernah nggak dapetin gudang garam di harga 60.000, 70.000, 50.000, pernah gitu. Walaupun sangat nguras dompet, tetapi saat baliknya menggiurkan gitu loh. Saat menggiurkan, terus dividennya juga menggiurkan. Tapi ya tadi harus yang dompetnya tebal gitu. Untuk yang dompetnya mahasiswa mungkin nggak bakal agak-agak ngos-ngosan ya. Kenapa? Karena satu lotnya untuk membeli di sini misalkan sekarang harganya 41.150, artinya sekitar 4.100.000. Itu sangat overrated ya untuk mahasiswa atau karyawan yang gajinya hanya 4 juta, aduh nggak mungkin deh kayaknya beli gudang garam gitu. Tapi bagi-bagi konglomerat ini menjadi makanan empuk banget. Kenapa? Targetnya jelas di 70.000, 80.000 untuk target jualnya untuk gudang garam itu sendiri. Gitu. Jadi ini benar-benar banyak emiten diskon deh pokoknya, emiten blue chip diskon. Terus yang terakhir adalah MAPA. Short term bearish, medium trend bearish, target buy 1670, target price 1825, target price 2 1890, stop loss 1590. Oke, kita MAPA masuk. Bisa dilihat MAPA secara tren sebenarnya tren turun ya. Bisa dilihat tuh trennya, tren turun, masih strong turun dengan kondisi seperti ini. Dan kalau udah bentuk kayak gini sih, kalau gue pribadi nggak menyarankan beli ataupun nggak menyarankan jual gitu. Karena udah telat kalau untuk menyarankan jual. Menyarankan beli pun enggak gitu. Jadi untuk MAPA sendiri gue nggak recommended. Berbeda hal tadi gudang garam dengan BMRI itu silakan aja. Karena tujuannya dari swing bisa berubah ke long invest, dari day bisa berubah ke swing. Kalau untuk Bank BMRI dan gudang garam. Tapi kalau untuk MAPA sendiri, say no. Oke? Kurang lebih itu untuk emiten. Untuk ini semoga bermanfaat. Kalau ada emiten-emiten yang pengen dibahas, silakan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat dan bagikan. Dan juga jangan lupa tetap lakukan anjuran pemerintah, mobilitas harus dijaga dan menggunakan masker tentunya. Oke, dimanapun teman-teman berada. Sayangi diri sendiri dan sayangi keluarga. Gua Fajar Sidik pamit. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.